Benar kau ya Bapa, pertolongan kami adalah dari tempat yang maha tinggi. Engkau telah mengangkat tangan kami, mengangkat beban kami, memberikan jalan dan kehidupan dan keselamatan kekal. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami memulai ibadah ini. Lindungi, pagari, bentengi, berkati kami, muridkan kami, beri kami kerendahan hati, dan kiranya Engkau berkenan mengulurkan tangan-Mu, membuka tabir-tabir, membuka rahasia kerajaan surga, dan juga membuka selubung-selubung yang menutupi isi hati kami. Bapa yang baik, Tuhan Maha Kasih, bukakanlah dan berikanlah kami keselamatan. Biarlah kami dalam hadirat-Mu, sehingga segala sesuatu yang buruk dan jahat dan juga segala kesesatan kami percaya sudah selesai. Tuhan Yesus, pakai lidah bibir hamba untuk menyampaikan isi hati-Mu, dan segala sesuatu yang bukan dari Yesus Kristus disalibkan, dan otoritas dari surga saja yang kami terima dengan sukacita. Kami siap dimuridkan, kami siap diurapi dan diberkati oleh kebenaran firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, shalom semua saudara terkasih dalam Yesus. Selamat sore. Apa kabar? Apa kabar? Baik. Ya. Puji Tuhan. Jikalau saudara saat ini masih sehat, masih kuat, ya. 2 tahun sudah berlalu masa pandemi, namun kita tetap bisa beraktivitas. Itu karena Tuhan Yesus baik. Dan alangkah indahnya di saat kita diberi panjang umur, istilah hari-hari kita dengan kemuliaan, sehingga setiap detik menit kita menjadi terang, menjadi berkat baik diri sendiri, keluarga maupun orang lain. Dan Tuhan pasti memberikan perubahan yang dahsyat dan lebih luar biasa. Amin. Baik, kita akan buka firman Tuhan Yesus dalam Matius pasal 4 ayat 4. Matius pasal 4 ayat 4. Ya. Ini temanya, Matius pasal 4 ayat 4. Demikian firman Tuhan Yesus Kristus. Matius pasal 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sekali lagi, saya bacakan Matius pasal 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Saudara kasih dalam Yesus, dari ayat ini menjelaskan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja atau dari makanan, dari langit dan bumi, dari jasmani, mungkin kebutuhan jasmani, ya, tetapi ada yang paling penting, yaitu firman Tuhan. Amin. Saudara bisa bayangin nggak kalau nggak ada firman Tuhan, manusia seperti apa? Amin. Manusia bisa tenang, bisa menikmati yang disebut kebahagiaan, bisa merasakan ketenangan, kedamaian, kesejahteraan karena firman. Amin. Tapi cenderung kita kadang-kadang mengabaikan firman itu sendiri. Amin. Seolah-olah firman itu menjadi batu sandungan, menjadi peraturan-peraturan untuk hidup baik. Wah, ini peraturan nih, ini pengajaran supaya sopan, supaya baik. Saudara itu terkasih dalam Kristus Yesus, firman itu adalah tentang kesejahteraan, tentang kedamaian, tentang sukacita, dan tentang ketenangan. Amin. Tentang bagaimana kita bisa hidup, berinteraksi, dan merasa bermanfaat buat orang lain. Amin. Cuman inilah yang kita mau jelaskan hari ini. Tuhan Yesus sudah jelaskan ketika iblis mau mencobai dia di padang gurun, bahwa Yesus ini, waktu Yesus, saya bacakan aja dari ayat 1-nya tadi, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun, dibawa roh ke padang gurun untuk dicobai iblis.
Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Amin. Jadi iblis mencobai karena dia tahu siapa Yesus. Dia coba Yesus, dan sebenarnya setiap peristiwa di dalam Alkitab mengandung pengajaran, mengandung pelajaran. Dan kita mau petik dari pelajaran ini, Yesus memang berkuasa mengubah roti, ya, mengubah batu menjadi roti, itu gampang aja. Tetapi bukan itu masalahnya, aman. Bukan itu yang dikehendaki Tuhan, dan itu nggak mengandung pengajaran. Tuhan Yesus bisa buat 2 ikan, 5 roti menjadi 5.000, sisa 12 bakul. Dia bisa buat itu, amin. Tetapi waktu dia buat itu menyaksikan untuk kita semua sampai saat ini bahwa Tuhan bisa berbuat sesuatu, dan Tuhan bisa sampai sekarang masalah tentang 2 ikan 5 roti menjadi 5.000 lalu sisa 12 bakul. Artinya bahwa nggak usah khawatir ketika kita memang percaya kepada Tuhan, Tuhan bisa lakukan itu. Kita mungkin berpikir, itu kan masa lalu, Tuhan Yesus jadi anak manusia. Enggak, sampai sekarang Tuhan bisa buat itu, amin. Termasuk di masa pandemi ini, ya kita kelompok kecil yang memang jauh dari kesempurnaan tapi rindu hadirat Tuhan. Tuhan pelihara, Tuhan jaga, dan Tuhan kasih kemuliaan, amin. Jadi kalau kita sehat, bisa nikmati hari ini, dan semoga sehat terus, panjang umur keturunan kita jadi orang-orang yang berbahagia, dan mungkin juga masa depan kita baik, dan Tuhan pasti pelihara, amin. Ya, itu yang dimaksud dengan Tuhan. Jadi iblis mau mencobai. Jadi kalau cuma batu dibuat roti itu mudah, tapi Yesus tidak melakukannya, karena dia malah menjelaskan dengan perkataan antara iblis dan Yesus, mengatakan bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, amin. Saudara pernah ngerasain nggak? Mungkin saudara punya kerinduan makan yang paling enak. Terserah, ada yang mungkin suka apa? Suka roti mungkin, atau suka hati ayam, atau suka tempe, apa suka daging. Coba dikasih yang dia biasa makan sepotong, seperempat aja dia kuat, kasih 1 kilo. Bener nggak? Mual kan? Jadi itu bukan kebahagiaan. Amin. Itu bukan kebahagiaan. Yang paling enak di dunia ini saudara boleh uji. Enaknya nggak lebih dari 1 jam. Amin. Semua yang enak-enak, baik makanan apapun lah, kemampuan hawa nafsu dan daging, nggak lebih dari 1 jam. Bahkan menit. Yang saya tanyakan, nah sekarang saya cuma mau refresh buat diri kita, ya, mengetahui apa yang Tuhan berikan, kata Tuhan, bukan seperti apa yang dunia berikan. Amin. Karena sifatnya ketenangan, kebahagiaan itu kekal. Amin. Jadi kalau kita tenang, bahagia, damai. Rumah tangga kalau rukun, damai. Pacaran kalau rukun, damai, enak. Mau bersahabat kalau rukun, enak, damai. Semuanya kalau damai sejahtera, dan waktunya bisa berhari-hari. Amin. Bahkan berlama-lama gitu. Pokoknya kerajaan surga ini, jadi nggak salah, kerajaan surga ini kerajaan damai sejahtera, penuh kasih karunia dan sukacita bersama Roh Kudus. Kenapa harus bersama Roh Kudus? Roh Kudus itu Roh Suci, Roh Tuhan, amin. Karena kalau bersama Roh Tuhan, siapa lawanmu? Amin. Apalagi di dunia ini dikuasai si jahat itu. Tetapi saudara, kita menyadari hari-hari ini, apalagi di masa pandemi, kita mungkin ada yang fitness, ketakutan luar biasa, paranoid, dan banyak faktor X yang membuat kita untuk datang ke Tuhan itu kayaknya berat. Jadi banyak alasan. Kayaknya lebih penting kita ke tempat yang lain aja deh daripada beribadah. Padahal hari udah 7 hari, Senin sampai Sabtu 6 hari. Hari Minggu saja paling 3 jam lah paling lama. Sama perjalanan mungkin 4 jam atau ada yang 5 jam. Bersekutu dengan Tuhan. Kalau ada yang lain, biasanya manusia lebih milih yang lain. Seolah-olah ibadah gak penting. Amin. Nah, padahal keselamatan itu adalah dalam sukacita di dalam Tuhan. Pada mulanya adalah firman itu bersama dengan Tuhan.
Dan firman itu adalah Tuhan. Iman timbul karena apa? Karena mendengar perkataan Tuhan. Amin. Kita akan timbul iman karena perkataan Tuhan. Kita gak mungkin punya iman kalau tidak mendengar perkataan Tuhan. Amin. Jadi saudara hari ini jujur, boleh introspeksi, boleh saudara cek. Amin. Ya, manusia waktu lahir yang ingat Tuhan, begitu lahir anaknya minta didoakan. Begitu anaknya mulai beranjak, didoakan lagi, diserahkan ke Tuhan, namanya penyerahan anak. Dewasa, ulang tahun dirayakan, doa. Ada doa. Dan kalau misalnya lagi ulang tahun terus berantem, nggak bahagia. Damai sejahtera, ya. Syukur-syukur ada berkat. Nah, kalau ada berkat banyak, rasanya mau mengundang sebanyak mungkin orang, kan? Sebanyak mungkin orang, lalu kita rasanya mau berikan yang terbaik. Pokoknya masakan yang paling enak. Orang datang supaya melihat rumah kita tuh rame gitu. Apalagi yang ulang tahun anak, dibikinin balon-balon kayak gitu ya. Supaya orang datang kesannya bahagia, suasananya berbeda. Kita nabur berapa juta pun ikhlas. Nah, di situ sadar gak bahwa ketika kita bisa menolong orang, memberi sesuatu buat orang, kita rasanya bahagia. Orang lain bisa datang bahagia di hari ulang tahun anak kita. Itulah kerajaan surga. Amin. Seperti anak-anak. Dan itulah sebenarnya kejujuran kita. Kalau mau jujur, itu kebahagiaan di situ. Tapi kita sering rasanya ingkar sehingga ketika kita mau datang ke Tuhan, kita suka berhitung sama Tuhan. Ya, wah sayang rugi buat apa? Padahal kalau kerajaan surga ini bisa dihilangkan, bahaya. Amin. Baik, saya mau bacakan ada kesaksian Tuhan Yesus di sini di Yohanes. Saya buka Yohanes, ya, kesaksian Tuhan Yesus. Jadi sekali lagi, kerajaan surga adalah bukan soal makanan minuman, bukan soal kekayaan, bukan soal punya rumah, punya mobil, atau punya segalanya. Tapi kalau udah di dalam Tuhan, kita bisa interaksi dengan Tuhan. Tuhan cukupkan apa yang kita butuhkan. Amin. Maka segala sesuatu apa yang kita butuhkan, Tuhan cukupkan. Dan waktu kita bersyukur, kita bisa nikmatinya optimal. Amin. Walaupun terkadang hitungannya berapa menit, tapi bahagianya karena di dalam Tuhan, jadi bahagianya panjang. Amin. Nah, itu kebahagiaan. Amin. Maka segala sesuatu yang Tuhan gak ajarkan, yang Tuhan bilang jangan lakukan, kita langgar, akhirnya menghilangkan damai sejahtera. Amin. Misalnya kita mencuri, misalnya berdusta, misalnya berantem, atau mungkin marah-marah. Coba ada yang marah-marah bahagia enggak, saya tanya. Kalau habis marah-marah bahagia enggak? Enggak bahagia. Sejahat-jahatnya orang kalau habis marah, dia enggak bahagia. Amin. Apalagi kalau marahnya banyak, pasti musuhnya banyak, pasti enggak bahagianya banyak juga. Amin. Ya, saya mau buka tentang kesaksian Yesus tentang dirinya. Saya baca tentang ini, ada di dalam Yohanes pasal 5 mulai ayat 19. Ini panjang sekali sampai 47. Enggak apa-apa kita baca ya. Yesus bersaksi, kesaksian Yesus tentang dirinya. Mungkin bahan introspeksi, referensi, bahan kita hari ini yang merenungkan apa yang Yesus turun ke bumi ini untuk apa, dan posisi kita sekarang seperti apa gitu loh. Baik, saya baca kesaksian Yesus tentang dirinya. Ya. Maka Yesus menjawab mulai ayat 19 sampai dengan 47, sangat banyak. Kesaksian Yesus tentang dirinya. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Amin. Jadi apa yang dia lakukan Yesus sebagai anak manusia di bumi sedang ngajar kita. Ya, Yesus sebagai anak manusia perannya sebagai anak. Amin. Bagaimana kita
Bapak mengajar, dan hubungan kita dengan Yesus Kristus Tuhan adalah dengan Bapa. Amin. Jadi apa yang kita kerjakan adalah apa yang Bapak ajarkan. Baik, kita lanjutkan. Ayat 20. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Saya ingatkan sebelum saya teruskan, ini kesaksian Yesus tentang dirinya, sekaligus saya bercerita bahwa saudara punya Bapa, saudara adalah anak itu sendiri, dan apa yang Bapa alami, Yesus alami, saudara alami. Amin. Jadi Yesus, apa yang dialami Yesus diceritakan buat kita dan tertulis dalam firman Tuhan. Yesus sedang mengajar kita. Amin. Yesus sedang berbicara, dan kita harusnya merenungkan bagaimana peran dan hubungan kita kepada Bapa atau Tuhan atau Yesus Kristus. Ayat 21. Sebutkan. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Amin. Saudara, menghidupkan orang mati bukan saja orang mati udah gak bernapas, tetapi begini loh, banyak orang hidup tetapi sebenarnya mati. Paham gak? Dia hidup tapi dia gak punya pengharapan, gak punya spirit, gak punya semangat, malas ngerjain ini, malas ngerjain itu, akhirnya jadi kejiwaannya terganggu. Nah ini dia mati karena dia gak bisa berinteraksi, gak bisa bikin berkat buat orang lain. Tapi saudara bisa melayani mereka sehingga mereka punya kehidupan. Amin. Sehingga mereka punya masa depan. Inilah pentingnya ibadah, pentingnya persekutuan dengan Tuhan dan komunitas di dalam Tuhan. Amin. Jadi kita menghidupkan orang mati bukan hanya orang mati benar-benar mati, tapi bisa orang mati yang kehidupannya tidak, seolah-olah gak punya masa depan, ya. No spirit, gak punya semangat, ya. Seolah-olah udah selesai hidupku sampai saya, padahal dia masih hidup. Mungkin kalau ada istilahnya bagaikan kerakap tubuh di batu, hidup segan, mati tak mau. Nah yang kayak gini banyak sekarang. Nah ini tugas saudara yang sudah mengenal Tuhan, membimbing agar mereka benar-benar hidup. Jadi jangan hidup segan, mati tak mau. Bahaya. Saya lanjutkan ayat 22. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Ya, saya lanjutkan ayat 24. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa mendengar perkataanku, perhatikan, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Perhatikan. Jadi kita percaya kepada Tuhan, dengar-dengar firman Tuhan, lalu melakukannya, melawan segala kedagingan dan hawa nafsu, hidup dalam hadiratnya. Hari ini saudara, sesungguhnya dikatakan ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Katakan amin. Amin. Firman Tuhan, iya dan amin. Saya lanjutkan ayat 25. Aku berkata kepadamu sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Ini kebangkitan. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga demikiannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran dan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Perhatikan. Semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Jadi sebagaimana Yesus telah mati dan bangkit, demikian saudara dan saya. Amin. Saya lanjutkan ayat 20 tadi.
Janganlah kamu herankan hal itu, sebab saat akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Amin. Orang kadang-kadang, saudara kasih dalam Yesus, saya kadang-kadang ngajar sama anak saya. Nah, di dunia ini, mungkin kamu di dalam rumah kenal papa mama baik, tapi di luar sana ada orang jahat. Gak percaya kalau di luar sana, keluar dari rumahnya orang jahat itu ada. Nah, setelah akhirnya dia melawan ya dibiarin aja dia main keluar. Akhirnya di luar sana dia dianiaya. Padahal hari-hari sama teman-temannya sendiri dianiaya. Bahkan ada yang ditipu seperti itu. Jadi penipu itu jahat, saudara. Iblis itu rajanya dusta. Jadi ternyata ada penipu, ada juga suka pencuri, ada juga yang suka penganiaya, suka gebukit kayak gitu, suka iseng, suka jahilin, ada. Lalu dia bilang, Pak, ternyata orang jahat ada ya. Saudara dikasih dalam Kristus Yesus, itulah firman. Jadi di Alkitab mungkin termasuk doa Bapa kami. Karena dikatakan di doa Bapa kami juga, jauhkanlah dari segala yang jahat. Jadi saudara terkasih, kita ini perlu Tuhan. Yang jahat itu baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Amin. Yang gak kelihatan juga banyak yang jahat. Mungkin saudara gak tahu yang jahat seperti apa. Ada yang gak kelihatan jahat, yang kelihatan saja saudara kadang-kadang bergaul gak tahu yang orang jahat atau baik. Amin. Apalagi zaman sekarang kita susah membedakan antara benar-benar baik dan benar-benar jahat. Di depannya baik, di belakangnya jahat. Bahkan di depan terang-terangan dia berbuat jahat, karena begitu kenal dia punya rencana yang jahat atas kita. Amin. Jadi ada orang yang mau kenal sebanyak-banyaknya teman untuk dia jahatin. Saudara, itu ada. Maka saya bilang kita tuh perlu Tuhan. Kita perlu komunitas dengan Tuhan melalui persekutuan, melalui gereja. Ya, ini perlu supaya kita ketemu. Karena kalau udah kena yang jahat, sakit hati, sedih, kehilangan. Amin. Pasti semua orang juga mau yang baik. Cuma karena banyak orang yang jauh dan tidak mengenal firman, akhirnya melakukan jahat, nggak ada beban. Atau yang hawa nafsu dan arogan serta kesombongan serta tidak menghormati Tuhan, dia berbuat jahat walaupun sudah mengenal Tuhan, gak ada beban. Kenapa? Karena dia gak menghormati Tuhan, tidak percaya dengan Tuhan. Apakah akhir kehidupannya baik? Tidak baik. Pasti tidak baik. Amin. Ya uji saja. Amin. Maka saya kira saudara terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini temanya lebih baik. Ya, bahwa kehidupan itu bukan hanya makan dan minum, bukan hanya roti, tetapi firman yang lebih menghidupkan kita kekal dan memberikan kedamaian, kesejahteraan dan kemuliaan kasih karunia adalah firman. Ya, ada orang dunia juga mengatakan bahwa carilah Tuhan seolah-olah kamu akan mati besok. Bekerjalah untuk dirimu seolah-olah kamu mau hidup 1000 tahun lagi. Artinya bahwa kita harus bekerja, tetapi harus kita juga bawa takut sama Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan seolah-olah mau mati besok. Ada orang mati gampang, entah hari tua bertobat. Kalau sampai tua, kalau matinya muda, bagaimana? Sekarang gak mudah, kalau Tuhan mau ambil kapan aja, siap gak siap diambil. Saudara, kadang-kadang kita biarin aja, yang penting hati saya baik. Saudara, yang mengukur itu Tuhan, tapi kita jangan mencobai Tuhan, dan kita jangan coba-coba dengan Tuhan. Amin. Bahwa surga dan neraka ini saya saksikan di mimbar yang kudus ini ada. Jadi surga dan neraka itu ada. Amin. Jadi saudaraku, Tuhan mau saudara bahagia di bumi, mati masuk surga. Amin. Itu yang Tuhan mau. Kalau saudara susah, sedih, saudara nggak tenang,
Tuhan juga sedih. Tapi kalau dekat Tuhan, saudara pasti beda. Amin. Cara mikirnya, cara hidupnya pasti beda. Amin. Saya lanjutkan. Tadi ayat 20, ayat 21. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah anak manusia. Ayat 28. Ya. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang mati dalam kuburan akan mendengar suaranya. Sudah, saya lanjutkan. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dari bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Ini kesaksian Yesus tentang dirinya. Saudara bisa dengarkan. Jadi ayat 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adalah adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ya. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Perhatikan. Jadi Yesus berkata, Yesus menasihat, Yesus melakukan sesuatu supaya kita selamat. Amin. Selamat di bumi, selamat ketika kita mati masuk surga. Amin. Saya lanjutkan. Ya. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahaya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Dia sebagai anak manusia, dia sebagai Bapa, dan dia Bapa ada di dalam Yesus, Yesus ada di dalam Bapa. Ayat 37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Amin. Jadi ketika kita nggak percaya kepada Tuhan, kepada Yesus, bahwa kita tidak percaya kepada Bapa di surga, karena Bapa dan Yesus adalah satu. Engkau melihat Yesus, engkau melihat Bapa. Engkau tidak percaya kepada Yesus, engkau tidak percaya kepada Bapa. Amin. Jadi saya bisa jelaskan bahwa segala sesuatu perbuatan jahat, karena engkau tidak percaya kepada Yesus dan engkau tidak percaya kepada Bapa. Sehingga ketika kau mengabaikan tentang keilahian, tentang firman Tuhan, tahu tapi mengabaikan, lebih mengutamakan daging dan hawa nafsu, lebih mengutamakan dunia, bahwa engkau tidak percaya kepada Bapa. Amin. Saudara, kalau dipikir-pikir, ngapain ya gereja pandemi gini masih dibuka? Ngapain ya gereja di tempat-tempat yang biayanya mahal kok masih aktif? Coba, mendingan duitnya buat beli motor, mendingan duitnya buat yang lain lah, buat kehidupan. Saudara, kenapa? Bahwa kehidupan bukan hanya roti dan jasmani saja, tapi spirit itulah yang menyelamatkan. Amin. Karena spiritual itu berhubungan dengan Bapa, dengan Tuhan. Amin. Yang menyelamatkan jiwa kita. Tadi saya katakan, sekarang ini banyak orang mati walaupun dia masih hidup. Ya, tadi saya istilahnya bagaikan karakat tumbuh di batu, mati segan, ya, hidup segan, mati tak mau. Itu mati. Nah, ini perlunya pelayanan, dan itu perlunya mendengar bahwa Tuhan menghendaki kita menjadi berkat hidup, bahwa kita memiliki Tuhan yang hidup, dan Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup. Amin. Selanjutnya kembali. Tadi ayat 39. Kenapa
Saya lanjutkan lagi ayat 37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci. Ini banyak. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, kitab suci pasti memberikan kesaksian tentang Yesus. Karena Yesus berkata, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Ahli Taurat dan kaum Farisi, ahli Taurat berkata, dia bapaknya Abraham. Abraham berkata tentang Yesus. Tapi dia nggak percaya. Dibilang bapakku Abraham. Dan Yesus katakan, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Saya lanjutkan kembali. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang telah diutusnya. Nah, ini orang menyelidiki kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Amin. Benar nggak seperti itu yang kita alami? Ini kesaksian tentang Yesus yang ditulis oleh Yohanes. Yesus bersaksi tentang dirinya, dia ngomong sama murid-muridnya. Saya bacakan kepada saudara, dia bersaksi dari apa yang dia alami, ini bersaksi, bicara kepada murid-muridnya, bicara kepada saudara hari ini. Amin. Pada mulanya firman itu bersama Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan. Langit dan bumi akan berlalu, namun firmanku tidak akan pernah berlalu. Firmanku yang keluar dari mulutku akan bekerja sesuai dengan apa yang kuperintahkan, dan tidak akan kembali dengan sia-sia. Saudara mendengar, melihat, merenungkan, dan ngerti, saudara pulang diberkati. Dan siapapun yang mengerti hari ini, dimanapun saudara berada, saudara diberkati. Amin. Karena ini lebih dari langit dan bumi, dan ini boleh diuji kebenarannya. Saya lanjutkan ayat 40. Namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapakku, Yesus Kristus yang diutus. Jadi Yesus Kristus, jadi Yesus nama Bapa itu sendiri, dan juga Kristus adalah yang diutus. Mungkin istilah rasul atau yang diurapi. Amin. Saya lanjutkan ayat 43. Aku datang dalam nama Bapakku. Siapa? Yesus. Dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimana kamu dapat percaya kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang membawa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Jadi apa yang diberitakan oleh Musa, Abraham, Ishak, dan Yakub, dan para nabi adalah bicara tentang Tuhan, tentang Yesus. Bagaimana engkau bicara, aku percaya kepada Abraham, Ishak, dan Israel atau Yakub, ya, aku percaya kepada Musa, namun engkau tidak percaya kepada Yesus. Sedangkan mereka, Musa, berbicara tentang Yesus itu sendiri. Bagaimana engkau disebut Kristen? Bagaimana engkau datang beribadah sedangkan hidupmu tidak percaya dengan apa yang Tuhan firmankan? Amin. Saudara boleh uji kok. Saya tadi sudah katakan, cari makanan yang paling enak, entah dalam bentuk apapun, atau segala yang enak di dunia ini, ada nggak lebih dari 1 jam? Ya, Yohanes katakan dalam Yohanes pasal 8, Yohanes pasal 14, bahwa apa yang aku berikan tidak seperti apa yang dunia berikan kepadamu. Karena kerajaan surga bicara tentang kerajaan yang kekal. Amin. Dan kerajaan damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu kebahagiaan manusia. Dan manusia itu bahwa itulah terang itu sendiri. Amin.
Yang membuat manusia hidup adalah terang itu sendiri. Tapi kita mengabaikan terang itu, kita lebih kadang-kadang akar pahit. Gara-gara akar pahit nggak mau ke gereja, nggak mau berdoa, nggak mau ke Tuhan. Amin. Saudara, saya ingatkan saudara jangan memuliakan gereja atau memuliakan seorang hamba Tuhan. Kalau saudara datang ke gereja, saudara mau ketemu Tuhan. Amin. Maka di mimbar yang kudus ini saya hanya menyampaikan firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan. Kita hanya sebagai hamba. Amin. Dan kalau itu benar, puji Tuhan saudara diberkati. Amin. Kita sama-sama mencari keselamatan yang kekal. Jadi saudara kekasih, ya tadi udah sampai tentang ya ayat 48. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab itulah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Ini Yesus bersaksi tentang dirinya sendiri, bicara kepada murid-muridnya, ditulis oleh Yohanes. Amin. Semoga saudara bisa memahami. Saudara boleh uji kalau hari ini saudara bilang tentang pandemi ini, bahwa kerajaan surga bukan hanya bicara tentang roti. Jadi iblis datang ke bumi, dicobai di padang gurun, suruh loncat, nanti bukankah tertulis? Kadang-kadang orang ngasih firman untuk mencobai orang lain, untuk menyinggung orang lain. Amin. Dan iblis selalu bicara tentang langit dan bumi. Iblis selalu bicara tentang dunia. Dunia ini akan kuberikan kepadamu jika kamu menyembah aku. Memang iblis diberi kuasa atas langit dan bumi, atas dunia, tapi dia tidak bisa memberikan keselamatan. Amin. Keselamatan hanya di dalam Tuhan. Amin. Dan Tuhan, iya dan amin. Dia ngajar yang benar. Saudara datang ke dukun, nggak pernah dinasihatin, dikasih air putih atau dikasih bacaan, dibawa ntar. Jangan masuk kamar mandi. Kalau masuk kamar mandi ditaruh di luar ya, ntar ilmunya batal. Nah, kalau masuk kamar mandi, opo-oponya jadi nggak berkuasa. Takut kamar mandi boleh. Kalau ke Yesus nggak dikasih apa-apa, dikasih nasihat, kasih firman. Amin. Dan diajar benar. Saudara, dan marilah iblis selalu bicara tentang dunia, tapi Yesus tentang keselamatan. Kalau selamat, mungkinkah saudara kelaparan? Saya tanya. Kalau saudara bicara tentang Yesus membawa keselamatan, dia juru selamat. Yesus mengajar tentang keselamatan, tentang hidup di dalam dia, percaya kepada dia. Mungkinkah saudara datang ke Tuhan Yesus, lalu saudara tidak bisa makan? Mungkinkah saudara kelelahan, gak punya tempat tinggal? Mungkinkah saudara ketika saudara rajin beribadah, lalu saudara dihina sama orang, gak dihargain, lalu gak ada yang nolong? Amin. Saya ngomong sama pengerja yang sering berhubungan dengan saya. Kalau kamu luar biasa dalam Tuhan, saya juga bahagia. Dan saya rasanya mau berbagi banyak sama dia. Amin. Ini jujur. Jadi saya katakan, saya kalau ada pengerja yang rajin, taat, setia dengan Tuhan, hati saya kadang-kadang pengen bahagia dia dengan apa yang saya miliki. Saya bicara di mimbar yang kudus. Cuma kalau dia yang nggak taat, pelayanan hanya formalitas, pelayanan hanya ritual, pelayanan hanya untuk mencari nafkah, saya nggak simpati. Tapi ketika dia datang untuk Tuhan, maka kemuliaan Tuhan turun. Karena saya diberkati. Kenapa? Ketika kita berusaha berjuang dengan kekurangan kita untuk ada di dalam hadirat Tuhan, Tuhan memberikan kemuliaan, memberikan penghiburan. Amin. Baik, sampai di sini sudah paham. Yang terakhir saudara, saya baca Mazmur 84. Mazmur 84, rindu kepada kediaman Allah. Ini yang terakhir, rindu kepada kediaman Allah. Ini yang harus kita miliki, hati yang rindu kepada rumah tinggal tempat Tuhan. Amin. Taruh di hati kita. Saya bacakan Mazmur pasal 84. Saya bacakan mulai ayat 2 sampai dengan 13. Demikian firman Tuhan Yesus.
Betapa disenanginya tempat kediamanmu, huruf besar kediaman Tuhan, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Kalau Allah mati, bukan Allah. Siapa yang nyelamatin kita kalau Allah mati? Amin. Allah itu hidup. Dia kekal. Amin. Ayat 4. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbahmu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Perhatikan, burung pipit, burung aja punya tempat tinggal, ya, punya buat sarang buat anak-anaknya. Masa manusia yang sungguh sama Tuhan nggak kasih tempat? Nggak mungkin. Saya lanjutkan, ya. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji Engkau. Amin. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi suatu lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Ayat 8. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga, ya Allah, ya Yakub, Allah Abraham, Allah Israel, ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami, ya Allah, pandanglah wajah orang yang kau urapi. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu. Perhatikan, tadi saya sudah singgung, kita diberi hari 7 hari, Senin sampai Minggu. Hari Minggu ibadah cuma 1-2 jam aja. Taruhlah 5 jam sama perjalanan berat. Lebih senang masih aja kurang waktu kita. Oh, ada urusan ini, urusan itu, sehingga ibadah itu kayaknya gak penting gitu loh. Saya hari ini, saudara, hidup itu bukan hanya makan roti saja. Hidup ini bukan hanya daging saja, dunia saja. Kamu boleh tidur di atas emas, kamu boleh tidur di atas uang, kamu boleh mendekam di dalam apa yang paling indah mulia di hadapan di dunia, tapi tidak akan lebih indah di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita datang. Saya ulang lagi tadi ayat 10-nya. Ya, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan. Ia berikan, ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Amin. Tuhan gak akan menahan berkat sukacita keselamatannya terhadap orang yang hidupnya tidak bercela. Amin. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Amin. Saya berdoa, saudara bersyukur sudah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Amin. Karena bukan Tuhan yang pilih saudara, bukan dirimu yang memilih diri. Engkau punya Tuhan Yesus, tapi Tuhan yang memilih. Tapi banyak yang dipilih, sedikit yang selamat. Saya berdoa, semua yang dipilih, semuanya selamat. Amin. Dan hari ini tidak ada keselamatan di luar Tuhan Yesus Kristus. Maka saudara, mari kita satu dalam doa. Saya undang pemain musik, worship leader, silakan naik ke atas. Bapa di surga, terima kasih.